Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau gini enak guys. Kita santai aja kajiannya tapi serius. Semoga ini semua awet-awet mudah. Insya Allah ini SAS adalah salah satu komunitas yang saya akui dari saya awal ikut ini SAS luar biasa, komunitas yang terbaik. Jadi yang berada dalam forum ini kalian semua adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntut ilmu dalam komunitas SAS. Alhamdulillahilladzi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Jamaah SHS yang insya Allah sama-sama dirahmati dan bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kalau orang jamaah aja lah. Alhamdulillah jamaah dulu. Jangan cepat-cepat. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah makan? Alhamdulillah. Belum Ustaz. Jadi jangan tanggung ya. Jadi jangan bilang Ustadz sudah tanya sudah makan belum. Jangan-jangan satu terakhir tidak. Kalau yang belum makan silahkan makan. Kalau yang gak ada di rumah makan di luar. Sudah ngopi? Sudah ngopi? Alhamdulillah sudah. Harus ngopi di bar ini. Sebenarnya kalau saya ngisi guys itu harus ada kopinya. Saya kasih lah Ustadz ini ada kopi, ada Starbucks, ada ini ya kan. Oke teman-teman sekalian dirahmati dan bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang harus kita utamakan yaitu memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia rahmat hidayahnya sehingga kita semua masih dikumpulkan dalam salah satu komunitas forum yang insya Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita bukan hanya di dunia dan bahkan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau teman-teman sekalian tidak melihat saya di surga, saya memohon kepada teman-teman sekalian untuk mencari saya bahwasanya saya pernah bersama teman-teman sekalian, karena yang menyampaikan materi belum tentu lebih baik daripada teman-teman sekalian. Jadi saya mohon teman-teman sekalian sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah, kita dikumpulkan di yaumul hisab, kita dikumpulkan di padang mahsyar dan teman-teman mungkin ada yang mendahului masuk surga. Saya bermohon kepada Allah, saya bermohon kepada teman-teman sekalian untuk cari saya bahwasanya kita pernah dalam salah satu kajian yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan dan bahkan kita curahkan kepada suri tauladan kita semua yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah, kalau saya menyebutkan nama Nabi seharusnya jawab dengan solawat. Jadi jangan sekek. Jadi kalau bahas Bugisnya jangan terlalu sekek ki. Nah, jadi jangan terlalu pelit. Untuk namanya kalau namanya Nabi harus dijawab dengan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulang sekali. Nanti kelak di yaumul qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sebut-sebut orang yang kamu kagumi, belum tentu orang yang kamu kagumi sebut namamu. Tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari beberapa abad yang lalu sebelum bertemu dengan kamu semua, itu Rasulullah sudah mencintai kalian semua, sudah rindu kepada kalian semua, sudah sayang. Tapi kalau kamu menyebut fulan bin fulan, ya Allah, saya sayang kepada dia, saya kagum kepada dia, belum tentu orang tersebut itu rasa sama halnya dengan apa yang kamu rasakan. Jadi jangan sampai sakit hati karena kebanyakan saya lihat sekarang ini di media sosial,
itu TikTok. Ada sekarang orang-orang pemuda yang taat kepada Allah, ada yang paham agama, giliran aibnya terbongkar oleh Allah patah hati. Karena apa? Salah kagumnya. Kagumnya jangan sama orangnya, tapi kagum apa yang dia sampaikan. Dia sekarang patah hati banget karena dia sudah mendekati karena kamu salah guys, salah sistemmu bro. Kemudian teman-teman sekalian dirahmati dan bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata bagus. Silahkan yang teman-teman mau rekam, mau apa, mau pasang di SG, mau pasang di SW silahkan. Kalau kamu menyebut nama kekasihmu, itu belum tentu bisa menyenangkan hatimu. Dan bila tentu juga itu kamu menyebutkan nama kekasihmu, kamu kagum, belum tentu merasakan hal yang sama, kamu rasa kecewa, rasa sakit hati. Tetapi kalau kamu cinta, kagum kepada baginda Rasulullah, tidak akan, karena berkat solawat itulah hatimu akan tenang dan akan diberikan jaminan oleh Allah, dan insya Allah akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Oke, kemudian teman-teman sekalian dirahmati dan bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua telah berada pada malam ke-28 di bulan Sya'ban. Betul teman-teman? Betul? Iya. Betul. Tahun ini beberapa bulan di dalam Islam. Jangan sampai ada yang tidak tahu ini guys. Nah, kita semua alhamdulillah telah berada pada malam ke-28 Sya'ban, dan insya Allah kalau besok insya Allah kita sudah melaksanakan sholat tarwih secara berjamaah. Itu pun kalau kita harus menunggu dari sidang isbat. Kita yang namanya Indonesia harus mengikuti pemerintah. Jadi insya Allah besok akan diadakan sidang isbat. Akan menentukan apakah lusa kita akan berpuasa ataukah hari Kamis kita akan berpuasa. Kita menunggu hasil sidang dari pemerintah. Dan alhamdulillah kita semua telah melewati 2 bulan. Yang pertama ada bulan Rajab. Ya, perhatikan teman-teman. Kita semua telah melewati salah satu bulan, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada yang namanya bulan Rajab? Maka luar biasa. Temanya ini bisa artinya adalah apa? Memberikan motivasi kita untuk bisa meningkatkan ibadah kita menyambut di dalam bulan suci Ramadan. Dan bahkan sebelum kita semua memasuki bulan suci Ramadan, sebelum itu bulan-bulan sebelumnya Sya'ban dan bahkan Rajab, itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kisi-kisi untuk bisa apa? Memotivasi iman kita agar kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kalau kita masuk pada bulan suci Ramadan, insya Allah kita akan istiqamah di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Apa di dalam bulan Rajab? Nah, jadi teman-teman, di dalam bulan Rajab luar biasa ada salah satu peristiwa besar di dalam Islam. Apa itu? Adalah bulan Rajab, artinya adalah apa? Di dalamnya ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Kok Ustaz, kenapa bahas-bahas Isra Mi'raj? Karena ada sangkut pautnya tentang yang namanya bulan suci Ramadan, teman-teman sekalian. Kemudian kalau Isra wal Mi'raj, kalau Isra adalah istilahnya adalah perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi wasallam. secara horizontal. Jadi Rasulullah Isra wal Mi'raj, Isra'nya adalah artinya adalah horizontal. Perjalanannya baginda Nabi dari yang namanya Masjidil Haram menuju kepada Masjidil Aqsa. Itulah yang disebut dengan perjalanan horizontal. Kemudian ada yang namanya Mi'raj. Mi'raj adalah peristiwa vertikal yang langsung berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha tiada lain untuk yang namanya menerima yang namanya salat. Makanya di dalam bulan Rajab banyak yang namanya tema-tema untuk bisa meningkatkan ibadah kita, memperbaiki salat kita, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa demikian? Di dalam bulan suci Ramadan, segala bentuk rutinitas, ibadah, baik itu sunnah maupun wajib, itu semua dikeluarkan di dalam bulan suci Ramadan.
Karena luar biasa bulan suci Ramadan ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada bulan-bulan sebelum Ramadan. Luar biasa. Saking luar biasanya ini bulan suci Ramadan, Nabi Isa alaihissalam sampai iri kepada yang namanya umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sallallahu alaihi wasallam. alaihissalam itu mengatakan, teman-teman sekalian, kalau bisa saya ini menjadi pengikutnya Rasulullah. Karena apa? Ada yang namanya bulan suci Ramadan. Karena yang namanya kita, yang namanya umatnya baginda Nabi, tidak ada jaminan hidup kita bisa sampai 1000 tahun. Tidak seperti dari umat-umat dan bahkan nabi-nabi sebelum dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Sallallahu alaihi wasallam. 1000 tahun, ada umurnya sampai 500 tahun. Kita umurnya baginda Nabi, umatnya baginda Nabi, tidak sampai sekian-sekian, tetapi sampai saja mungkin 62, 63, ada yang 40, tidak ada yang menentu. Tidak ada sampai 100. Itu pun kalau 100, itu adalah kelebihan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi. Begitu guys. Kemudian di dalam bulan suci Ramadan, di dalam bulan Rajab juga, teman-teman sekalian, kita difokuskan. Nah, perhatikan, kita difokuskan untuk yang namanya salat. Karena di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang beriman kepada Allah, maka cirinya satu saja yang dia lakukan. Apa? Yuqimunas shalah. Adalah satu, melaksanakan salat. Jadi kalau ada temannya kita tidak melaksanakan salat, maka patut dipertanyakan. Karena kenapa demikian? Letak utama seorang mukmin dengan kafir adalah salatnya. Jadi kalau salat saja dia tidak laksanakan, bagaimana dengan lainnya teman-teman sekalian? Sedangkan salat itu adalah proses seorang hamba menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saking luar biasanya teman-teman, banyak yang tidak tahu bahwasanya di balik itu salat itu luar biasa proses kedekatan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita yang namanya manusia tidak mengetahui Allah ini posisinya di depan atau tidak. Ada yang mengatakan iya, tapi yang namanya kalau posisi sujud, kata Allah Subhanahu wa taala, itu proses terdekatnya seorang hambaku dengan saya. Jadi kalau yang namanya dalam Al-Qur'an dikatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hambaku, meminta engkau kepadaku, maka saya akan kabulkan. Nah, itu orang-orang yang namanya melaksanakan sholat. Dan kemudian teman-teman sekalian, di dalam proses setelah bulan Rajab, ada bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban teman-teman sekalian? Kita diperintahkan oleh Allah, ada salah satu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan di dalam bulan Sya'ban, yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaannya? Ada salah satu ayat diturunkan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inilah yang menyebabkan bulan Sya'ban dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Di situ letak yang namanya memuliakan, menyebutkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada yang lain-lainnya. Rasulullah dan bahkan Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi. Innallah, sesungguhnya Allah bersolawat kepada baginda Nabi. Masa Allah Subhanahu wa taala saja bersolawat, kita tidak? Maka kita semua yang namanya umatnya baginda Rasulullah harus memperbanyak solawat di dalam bulan Sya'ban. Inilah akhir-akhir di dalam bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah orang yang senantiasa memperbanyak solawatnya kepada baginda Nabi, insya Allah orang itu yang akan paling dikenal oleh baginda Nabi. Dan insya Allah tidak akan mustahil bagi seorang yang betul dekat dengan Nabi, menyebut namanya Nabi, prosesnya, rutinitasnya, kegiatannya dia mengikuti dari baginda Rasulullah, insya Allah dia akan bertemu dengan baginda Rasulullah. Walaupun tidak bertemu lewat mimpi, insya Allah akan bertemu baginda Rasulullah. Insya Allah kita akan bertemu di yaumul qiyamah, dan disitulah kita semua akan bangkit dan kita berada dalam barisannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling luar biasa. Kemudian teman-teman, kalau menyangkut tentang itu,
ada salah satu perkataan dan bahkan di sini malaikat Jibril alaihi salam mengatakan dan bahkan berkata luar biasa dan bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengaminkan apa-apa saja yang dibilang, yang mengatakan, yang dikeluarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Apa? Ada tiga. Perhatikan, ada tiga. Nah, perhatikan, ada tiga. Yang pertama, ya Allah, jangan engkau terima. Ya, ini perhatikan, dicatat. Jangan engkau terima puasanya orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, perhatikan, ya Allah, jangan sekali-kali engkau, perhatikan, jangan engkau mengabulkan menerima puasanya seorang hamba yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Saking luar biasanya yang namanya menyangkut tentang kedua orang tua, disebutkan dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perintah yang pertama, engkau taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah apa? Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ya, perhatikan teman-teman kalimatnya. Perhatikan, engkau anak, engkau walaupun engkau rajin sholat, tahajud, duha, sholat 5 waktu, tidak terputus engkau punya sholat di masjid 5 waktu, engkau rajin mengaji, rajin puasa Senin Kamis, engkau guru ngaji, engkau guru pondok, sekaligus engkau seorang pendakwah, engkau seorang imam masjid, tapi kalau engkau yang namanya durhaka kepada kedua orang tuamu, engkau mencelakakan kedua orang tuamu, engkau menyakiti kedua orang tuamu, dan saking parahnya kalau engkau meneteskan air mata dari kedua orang tuamu, semua bentuk amalan-amalan yang engkau lakukan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking luar biasanya fadilah dari orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan saya juga teman-teman sekalian, saya berwasiat sebagai anak juga. Sebelum masuknya bulan suci Ramadan, yang masih ada kedua orang tuanya, ayah atau ibu, silahkan untuk telepon kedua orang tuamu. Walaupun engkau LDR, kalaupun kamu LDR kepada pacarmu, ya minta maaf ayang, minta maaf ayang. Itulah lucu sebenarnya teman-teman yang terjadi zaman sekarang ini. Dia sama pacar minta maaf sayang, saya minta maaf ya. Kalau kemarin saya kasar, kalau kemarin saya menyakiti hatimu, kalau mungkin kemarin saya nggak traktir kamu makan, saya minta maaf ya. Tapi giliran sama orang tuanya, ya Allah ya Karim. Jangankan untuk yang namanya mau datang ke orang tuanya, mau telepon saja enggan. Sungguh durhaka, dan bahkan pintu dunia akan tertutup kepada siapa saja yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Malas tahu kepada kedua orang tuanya. Yang sangat-sangat tragis teman-teman. Itu terjadi, kalau saya lihat itu pergi sekolah, anak-anak, ada orang yang berpacaran, sayang saya pamit ya, dicium tangannya, dicium kita nih, tidak ada ini fadelanya tangannya pacarmu, tidak ada ini, tidak ada, tidak ada, karena kebanyakan saya lihat teman-teman, diciumlah pipinya, sayang saya pamit ya, di ini, tidak ada fadilahnya, itu dapat dosa saja kau dapat, tidak ada berkahnya. Itu yang terjadi zaman sekarang. Giliran orang tuanya, mak saya pamit ya mak, mak saya pergi ya mak, tidak mau cium orang tuanya. Jangan kamu cium, kalau cium orang tuanya di sini, mama jalan deh, di sini jidatnya nih, di sini ini cium, bukan di sini, di sini. Ada lagi orang cium, mak jalannya, ada lagi cium di hidung saja, tidak mau cium hidung. Jadi adab seorang anak kepada orang tua, jangan begini, jangan begini, jangan juga begini, jangan begini. Tapi begini, dicium. Kalau yang namanya kepada guru begini. Nah, tapi kalau ke orang tua lebih ya dicium. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang dongok-dongok, beleng-beleng. Dia kalau sama pacarnya gini, dikasih suara lagi. Kalau ke orang tuanya, mak jalannya tidak ada kasih cium. Nah, itu parah, itu namanya orang beleng-beleng, anak-anak muda beleng-beleng, teman-teman ya.
Kemudian, kemudian teman-teman sekalian dirahmati dan bahkan dimuliakan oleh Allah. Jadi pesannya adalah apa? Oh teman-teman, kalau masih ada kedua orang tuanya, temui kedua orang tuanya. Meminta maaf kepada kedua orang tua ya. Pak, saya minta maaf kalau saya ada salah. Kalaupun kalian ada rezeki yang lebih, kasih orang tuamu. Belikan pakaian. Tapi zaman sekarang, kalau sama pacarnya ada uangnya, pergi makan. Pergi ke kafe. Diajaklah sayangnya. Sayang mau makan apa? Kamu makan Starbucks? Kamu makan Solaria? Kamu makan angkring? Kamu makan di mana? Ayo kita jalan. Atau kita pergi ke bioskop. Tapi giliran orang tuanya, nah, saya mau beli baju saja, nak. Tidak mau, nak kasih. Sedangkan letak keberkahan dari uang tersebut adalah ketika engkau kasih kepada orang tuamu. Jangan kasih ke cewekmu, karena itu belum tentu menjadi milikmu. Kalau kamu kasih ke cewekmu, sayang ini 200.000, nanti sewaktu-waktu putus dikatakanlah, aduh, kok cinta begini amat, ya sakit banget hati gue ini. Karena saya dekat sama cinta, ya sudah, karena kamu yang mau kasih. Kalau kamu cintamu kepada orang tuamu tidak sakit hati. Karena satu, cinta yang betul-betul tulus hanyalah seorang cinta seorang ibu dan ayah. Kalau selebihnya cintanya bullshit. Jadi teman-teman sekalian, yang masih ada kedua orang tuanya, datangi. Sebelum bulan suci Ramadan, datangi orang tuanya. Mak, saya minta maaf kalau ada salah. Insya Allah kalau mama bilang, saya maafkan. Insya Allah, semoga Allah membukakan segala pintu rezekimu. Pada saat itu dunia akan istilahnya adalah apa? Terbuka untukmu, orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Pesan yang kedua yang dikatakan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jangan sama sekali engkau menerima pahala puasa dari seorang hamba dan hamba tersebut durhaka kepada suaminya. Hati-hati cewek. Nah, yang sudah menikah hati-hati. Jangan sampai puasamu kok capek-capek puasa, engkau durhaka kepada suamimu, karena zaman sekarang banyak istri, suami takut istri. Tapi sebenarnya terbolak-balik teman-teman sekalian ya. Jadi kalau ada suamimu selagi itu sinkron dengan syariat agama, silahkan untuk mentaati suamimu, karena berkat engkau berbuat baik, taati kepada suamimu, menyangkut pautkan sinkronasi dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu yang akan bisa mendekatkan surga menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak juga teman-teman ada yang mengatakan, Ustadz, saya kok dapat laki-laki suami yang tidak paham agama, saya dapat laki-laki yang tidak bisa mengaji. Kenapa ya Ustaz? Kenapa? Karena kamu salahmu sendiri. Pada saat untuk mau mencari suami, engkau tidak mau mencari dengan dasarnya adalah agama. Karena kalau ganteng, guys, itu kalau ganteng umurnya saja. Jadi kalau umurnya 20 sampai 25, 27, memang ganteng-gantengnya, guys, ya. Ganteng-gantengnya. Tapi kalau sudah umur 30 tahun, 35 tahun, nah makam itu gantengnya. Tapi kalau mau teh hiung, ya harus perawatan lebih. Jadi kalau orang mau ganteng, awet, ya perawatan ya. Karena walaupun kita perawatan, perawatan itu 30 tahun, 40 tahun itu pasti akan berubah raut wajahnya. Jadi tidak mungkin umur 60, 50 tahun pasti bertanda, pasti akan berubah, akan berkerut. Mungkin dulu ada lesung pipinya, sekarang berkerut nih. Tuh. Mungkin ada lesung pipinya kalau dikasih sayangnya. Yang coba senyum dong. Ada lesung pipinya manis banget. Tapi giliran sudah tua, baru makan berkerut. Sayang, kok kamu tambah jelek? Ya karena saya sudah tua. Nah, di situ letak tidak akan bahagia. Karena apa? Karena kamu pada awalnya lihat hanya fisiknya, bukan karena agamanya. Karena sedangkan orang yang letak kebahagiaannya adalah ketika dia mempunyai agama dan bisa mendekatkan pasangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan dan bahkan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah, ini saya kasih 7 menit lagi ya. Ini intinya, inti hari-hari kita semua kajian. Yang ketiga adalah apa? Ya Allah, jangan engkau terima puasanya orang yang memutuskan silaturahmi. Ya, memutuskan hubungan sesama manusia. Jadi mungkin teman-teman dalam komunitas ini mungkin saya tidak istilahnya berpikir jelek kepada komunitas ini, enggak. Bisa jadi kan? Mungkin ada yang enggak suka satu sama lain, ya kan? Mungkin ada yang istilahnya iri satu sama lain, enggak saling bertegur selama 1 tahun.
ya kan, saling iri, saling dengki, ya kan. Mungkin selama setahun silahkan untuk memperbaiki hubungan sebelum kita masuk di dalam bulan suci Ramadan. Jadi kalau teman-teman di sini kalau ada yang menyakiti temannya silahkan dimaafkan. Inilah ajang sebelum kita masuk dalam bulan suci Ramadan, silahkan kita untuk yang namanya memohon ampunan dan bahkan kita memaafkan satu sama lain. Karena begini teman-teman, kalau kita mempunyai kesalahan kepada makhluk itu berat. Karena kenapa demikian? Tunggu itu si fulan bin fulan baru kita semua istilahnya adalah apa ya? Baru diterima. Kalau kita mempunyai teman, memaafkan pasti akan diterima. Tapi kalau tidak terima kita punya permaafan tidak mungkin. Kemudian teman-teman sekalian dan bahkan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala memperbaiki. Jadi kalau kita punya salah pada Allah itu mungkin akan dimaafkan karena innallaha afuwun karim tuhibbul, bahkan diajarkan dalam tarawih itu Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan setiap apa saja yang dilakukan oleh seorang hambanya, interaksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian temanya adalah memotivasi. Kalau orang mau termotivasi tentang yang namanya ibadah, tentang yang namanya sholat, bentuk-bentuk ibadah keluarkan fadilah-fadilahnya. Ya, misalnya kita melaksanakan sholat. Sebenarnya kalau sholat, teman-teman sekalian ada dua keutamaan yang diberikan orang-orang yang mau menyerukan yang namanya azan. Jadi dalam sehari itu Allah Subhanahu wa taala memanggil kita 5 kali. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita hayyalas sholat. Gunanya adalah apa? Pasti ada tujuannya. Hayyalal falah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang senantiasa mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi. Jadi kalau orang-orang yang senantiasa mau termotivasi, ada orang yang mau ibadahnya meningkat, maka keluarkan segala bentuk-bentuk fadilahnya yang insya Allah dengan fadilah tersebut termotivasi. Sama halnya dalam surah Al-Isra, orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud, maka orang-orang tersebut akan dibantu kehidupannya, kalaupun ditimpa masalah insya Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Todo poinnya adalah apa? Kalau mau termotivasi ibadah, keluarkan segala bentuk fadilahnya, keutamaan, insya Allah kita semua akan diberikan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesannya adalah apa? Sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, biasakan diri kita untuk melaksanakan ibadah, terutama sholat 5 waktu di masjid. Insya Allah kalau masuk bulan suci Ramadan kita semua akan terbiasa masuk dalam bulan suci Ramadan untuk beribadah kepada Allah. Mungkin ini saja teman-teman sekalian bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Ikan mujair, ikan bolu, itu adalah nama-nama ikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, itu tadi penyampaian dari pemateri kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang diberikan mendapatkan berkah di dunia wal akhirah. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab disesuaikan dengan tema kajian. Untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh di chat atau bisa audio. Tafadhol teman-teman, anda persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Apakah boleh kakak moderator? Tafadhol, anda persilahkan, Ufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Terkait perkataan Ustadz yang tadi Ustadz bilang, ya Allah janganlah engkau menerima puasa orang yang durhaka kepada orang tuanya. Nah bagaimana jika ada orang gitu ya Ustadz, misalkan ada orang yang tidak nurut apa kata orang tuanya, terus orang tersebut minta ampun sama Allah, minta maaf juga sama orang tuanya, kemungkinan besar itu tetap jadi anak durhaka atau sudah tidak Ustadz? Seperti itu. Mohon penjelasannya Ustadz sama penguraiannya. Syukran. Afwan Ustadz, ke off mic-nya.
Jadi gini, teman-teman. Jadi kalau seorang anak itu istilahnya adalah durhaka kepada kedua orang tua, kemudian pada saat bulan puasa sebelum masuk bulan suci Ramadan, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul begitu ya? Gitu ya. Nah, minta ampun sama Allah sama orang tuanya juga. Dia sudah minta maaf sama orang tuanya dan Allah. Begitu. Nah, betul. Nah, jadi gini teman-teman, kalau seorang anak mungkin yang sebelum-sebelumnya pernah melakukan dosa kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, kemudian sebelum masuk atau setelah masuk dia memohon ampunan kepada Allah, intinya adalah sebelum masuk dalam bulan suci Ramadan, seharusnya yang namanya anak mendekati orang tua. Gunanya untuk apa? Memperbaiki hubungan. Karena kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala itu memberikan satu malaikat dan bahkan di alam rahim itu Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada bayi bahwasanya saya akan menitipkan satu sosok. Siapa dia? Adalah ibu. Nah, jadi ibu itu luar biasa. Jadi kita seorang anak, alangkah lebih baiknya kalau kita seorang anak sebelum masuk dalam bulan suci Ramadan, kita itu meminta ampun. Datang seperti tadi saya bilang, datang kepada kedua orang tua. Kalaupun kamu jauh, tidak usah datang, telepon kepada orang tua. Walaupun masa dalam 1 tahun engkau tidak ada waktu untuk berkunjung, tidak mungkin. Walaupun 2 hari 3 hari datang, setidaknya bulan suci Ramadan datang. Mak, saya minta maaf. Kalau orang tuamu sudah mengeluarkan kalimat, ya nak, saya maafkan. Karena kalau posisimu engkau dengan Allah pasti akan diampuni. Perhatikan, kalau engkau punya dosa berhubungan dengan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diampuni. Tapi kalau berhubungan dengan manusia itu harus melalui mulut. Harus melalui mulut. Jadi kalau orang tersebut, orang tua kita sudah mengeluarkan kalimat, nak saya maafkan kamu. Maka pada saat itu insya Allah hidupmu dan bahkan pahalamu akan mengalir itu saja. Intinya adalah apa? Tidak ada kata terlambat. Jadi mumpung sebelum masuk bulan suci Ramadan, ini gunanya kita kajian untuk memberikan ilmu sebelum masuk dalam bulan suci Ramadan, perbaiki hubungan sama orang tua, ya. Jadi anak saya juga sebagai anak minta maaf kepada orang tua. Insya Allah kalau kita hubungan baik sama orang tua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setidaknya sebelum bulan suci Ramadan, sehingga nanti kalau masuk bulan suci Ramadan ibadah kita akan mengalir begitu saja, enak kita jalani karena sebelumnya kita telah melakukan 3 hal, yang 3 hal ini telah kita lakukan sebelum masuk dalam bulan suci Ramadan. Oh, teman-teman, satu lagi. Saya mau kasih cerita kisah motivasi. Nah, saya kasih cerita motivasi. Motivasi ya. Ini di zamannya Nabi Musa alaihissalam itu ada satu peristiwa, ada satu kisah yang sangat luar biasa. Apa kisahnya? Di situ Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah, berbincang-bincang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberbincangkan Nabi Musa alaihissalam dengan Allah? Ini kalimatnya. Ya Allah, apakah ada yang mendahului saya masuk ke dalam surgamu ya Allah? Maka Allah mengatakan, ada. Ada salah satu orang, dia akan mendahului kamu masuk ke dalam surga. Di situ Nabi Musa alaihissalam langsung, wah, siapa ya Allah? Saya ini nabi loh. Saya nabinya kok ada yang mendahului saya masuk surga? Maka di situ kata Allah Subhanahu wa taala, ada satu pemuda di sana, dia pemuda yang insya Allah akan mendahului kamu masuk ke dalam surgaku. Nah, disitulah kamu datang ke sana. Silahkan engkau kunjungi. Ada apa dengan pemuda tersebut? Maka di situ Nabi Musa alaihissalam langsung mengunjungi pada salah satu kecamatan, kalau istilahnya kita kecamatan ataupun kabupaten. Di situ dia mengunjungi. Di situlah ada salah satu pemuda yang sedang mengurusi 2 hewan. Perhatikan hewan, 2 hewan. Pemuda ini dia merawat 2 hewan ini. Kalau istilahnya bahasa kasarnya B2. Kalau teman-teman tahu B2 itu apa itu? Dia merawat 2 hewan. Disinilah Nabi Musa alaihissalam datang kepada seorang pemuda ini. Dikatakan bahwasanya, hei pemuda, amalan apa yang engkau kerjakan? Siapa ini 2 hewan ini? Begitu rajin engkau bersihkan, wahai anak muda. Nah, di sini tanya. Nah, di sini langsung dikatakan oleh seorang pemuda ini, wahai Nabi, ini kedua hewan ini adalah orang tua saya. Bayangkan, seorang pemuda, seorang anak, ibunya, bapaknya seorang hewan, dikutuk oleh Allah, tetapi tidak melupuskan dan bahkan tidak
melupakan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berkat dia memperbaiki hubungan, merawat kedua orang tuanya, inilah yang menjadi asbab-sebab seorang pemuda ini mendahului Nabi Musa alaihissalam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan meremehkan orang tua, guys. Barakallahu fikum. Suaranya kurang nyaring, nggak begitu kedengaran. Oh, halo, tes tes, dengar nggak? Di sini Suara dengar kecil, Ustaz. nggak? Di Oh, sini terlalu kecil ya? Sangat jelas. dengar jelas. Jelas Ustaz. Mau diulang? Mau diulang? Diulang? Boleh diulang. Nggak perlu diulang. Baru Ustadz sudah kedengaran jawabannya. Rangkum aja, nanti teman-teman rangkum, silakan kasih ke beliau untuk dibaca. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Timbul. Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya. Kalau kita menghapus kontak teman yang masih mengumbar kemaksiatannya di SW, apakah boleh kita menghapus kontak orang tersebut? Tapi tadi kata Ustadz, orang yang tidak diterima puasanya adalah orang yang memutuskan silaturahmi. Mohon penjelasannya Ustadz. Syukron. Baik, Ana Oke. persilahkan Ustadz. Gampang aja. Kalau menyangkut tentang SW. Kalau menyangkut tentang SW, saya katakan tadi, jangan sampai terputus silaturahminya kepada orang. Terus bagaimana kalau kita mempunyai kontak teman, terus terkadang apa ya? Kalau kontennya SW-nya tidak berfaedah. Begini teman-teman, kalau ada temannya kita, sahabatnya kita, kalaupun kontennya tidak berfaedah, ya kan? Tidak berfaedah, tidak bermanfaat kepada kita, silahkan jangan dilihat. Nah, tanpa harus menghapus. Jangan sampai diblok, jangan. Dibiarkan aja. Tapi jangan mau dilihat. Kalau apabila di-chat lah, teman, kasih nasihat baik-baik. Teman, untuk saling menjaga iman kita, agar iman kita tidak naik turun. Alangkah lebih baiknya kalaupun menyangkut tentang hal-hal yang tidak berfaedah, silahkan untuk privasi. Jangan engkau tampilkan ke saya. Karena saya prosesnya adalah, karena begini teman-teman, terkadang ada orang melakukan, kita mengatakan kepada dia begitu, orang tersebut mengatakan dalam dirinya, kok ini fulan bin fulan kok sombong banget, merasa dirinya paling alim, merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling soleh dan soleha, ya kan? Kadang-kadang ada orang seperti itu, tetapi kita memberikan suatu istilahnya chat yang baik. Teman, kalau kamu mempunyai konten atau SW yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, yang bisa mempengaruhi iman saya, karena iman saya sedang saya latih untuk bisa konsisten dalam kebaikan. Jadi silahkan untuk memprivasi konten tersebut dari saya, sehingga saya tidak melihat. Gitu aja. Dengan itu, insya Allah tidak menyakiti teman kita dan bahkan tidak memutuskan silaturahmi. Karena kita kebanyakan manusia menganggap remeh dari orang lain. Terkadang orang-orang tersebut melakukan begitu, tapi kita nggak tahu di belakangnya melakukan hal-hal yang dimuliakan oleh Allah, ibadah-ibadah tambahan yang tidak kita lakukan. Maka jalan satu-satunya jangan sampai menyakiti, keluarkan kalimat yang baik-baik sehingga tidak menyakiti dari orang lain, sehingga tidak memutuskan silaturahmi. Barakallah. Masya Allah, itu tadi jawaban dari Ustadz Feral. Bisa dipahami, Ukti? Baik, Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti, Ustadz. Saya mau bertanya, bagaimana jika orang tua sudah meninggal, tapi ingin berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal? Dan gimana ya Ustadz, tapi anak ini jarang sekali sambangin orang tua sama sekali. Apakah berdosa buat anaknya sendiri, tapi kadang anak selalu doakan orang tuanya, tapi anak jarang sekali datang ke makam orang tua. Mohon dijawab ya Ustadz. Anda persilakan tafadhol Ustadz. Oke, baik. Kita menyangkut tentang mengunjungi kedua orang tua. Kalau kita mau tentang mengunjungi kedua orang tua, saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah dari 1 tahun, 2 tahun, tidak ada waktumu untuk mengunjungi orang tuamu? Sesibuk itukah kamu tidak berkunjung? Pertanyaan aja ya, pertanyaannya. Apakah dari 1 tahun engkau kerja, 2 tahun, tidak ada waktumu untuk cuti, untuk pulang, untuk menemui kedua orang tuamu?
Orang tua itu tidak pernah mengungkapkan kepada anaknya, nak, saya mau bertemu dengan kamu. Nah, saya mau ini, saya mau itu. Tidak pernah orang tua mengatakan seperti itu. Orang tua hanya ingin rasa pekanya kita sebagai anak kepada orang tua. Kita yang namanya anak, oh ternyata ada orang tua saya. Kunjungi. Jangan terkadang rasa nangis. Ada seorang anak, pekerjaan tidak mungkin tidak diperbolehkan cuti dalam pekerjaan, pasti dikasih. Pasti dikasih. Makanya kalau sebelum bulan suci Ramadan atau mau Ramadan Lebaran, kunjungi orang tua. Jadi tidak ada orang bilang tidak ada waktu. Ada waktu, cuma kamu aja yang gak ada niat. Kalau ada kamu niat pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan-amalan, misalnya orang tuanya kita sudah meninggal, dan bahkan ada 3 amalan yang tidak terputus. Bahkan ini dalilnya sudah umum, familiar di hadapan kita, yang kita dengar dengan telinga kita. Ada 3 amalan. Yang pertama adalah apa? Anak soleh. Jadi jangan kita mengatakan soleh, tapi kita sebagai anak rajin doakan orang tua kita. Rajin doakan orang tua kita. Karena kenapa demikian? Pernah ada cerita bahwasanya di alam kubur itu orang tersebut tersiksa, entah orang tua atau apa, dia tersiksa dalam kubur, tetapi berkat ada anaknya beristighfar, memuji dan bahkan menyebutkan nama orang tuanya, kemudian dia beristighfar, memohon ampunan kepada kedua orang tuanya, maka pada saat itu langsung dikatakan bahwasanya pada saat kalimat istighfar yang disebutkan oleh anak-anak saya dengan menyebut nama saya diringankan kuburku dan bahkan diringankan siksaku karena anakku yang soleh yang senantiasa berdoa kepadaku untuk diringankan hisabnya dan beristighfar kepada kedua orang tua kita. Kemudian, teman-teman sekalian, yang wajib kita garis bawahi bahwasanya kalimat istighfar itu kita harus yang namanya sering-sering. Kita sering-sering. Kenapa demikian? Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, dosa-dosanya kedua orang tuaku. Sehingga dengan kalimat istighfar itu, insya Allah di alam kubur orang tua kita tidak akan merasakan kegelisahan. Berkat kita punya istighfar, orang tua kita merasakan kebahagiaan. Karena apa? Anaknya selalu memohon ampunan terhadap diriku ketika masih hidup di atas buminya Allah. Kemudian, kalau ada rezeki dari keluarganya kamu ataupun kamu, silahkan sedekah, keluarkan sedekahmu, keluarkan, kasih makan anak yatim dengan niat untuk kedua orang tua saya, kasih. Walaupun 50.000, 100.000 ada uang, silahkan keluar, kasih kedua, kasih yang namanya anak yatim, kasih ke masjid, kasih ke pondok pesantren, belikan Al-Quran dengan niat untuk orang tua. Insya Allah pahalanya akan ngalir kepada kedua orang tua kita. Pokoknya yang berbuat amal kebaikan, sinkronnya interaksi dengan kebaikan, terus kita dengan niat untuk orang tua kita, insya Allah itulah yang akan menyebabkan memperbaiki dan bahkan meringankan kedua orang tua kita dan memperbaiki hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Barakallah. Masya Allah, itu tadi jawaban dari Ustadz Feral. Alhamdulillah, wa Masya Allah, tabarakallah, sesi tanya jawab telah selesai. Baik, kita lanjutkan ke sesi berikutnya adalah closing statement atau kata-kata motivasi kepada yang terhormat Ustadz Muhammad Feral Fauzan. Ana persilahkan. Teman-teman sekalian dirahmati dan bahkan dimuliakan oleh Allah, salah satu firman-Nya Allah menjelang bulan suci Ramadan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya adalah apa? Yang diseru adalah orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau ada orang berpuasa dalam bulan suci Ramadan, tidak ada istilahnya bolongnya, berarti dia adalah orang yang beriman. Karena hanya orang yang beriman disuruh oleh Allah untuk apa? Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan untuk yang namanya berpuasa. Karena kenapa demikian? Sebelum masuk dalam bulan suci Ramadan, kita disuruh oleh Allah untuk melatih iman kita. Agar apa? Hingga akhir ujungnya di dalam bulan suci Ramadan, tattaqun. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang terakhir adalah kalimatnya adalah apa? Yang pertama, memperbaiki hubungan kepada kedua orang tua. Yang masih ada orang tua, silahkan meminta maaf, datangi orang tua, berkunjung kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah kalau sudah menikah, perbaiki hubungan suami istri, ya. Minta maaf sama suaminya atau minta maaf sama istrinya, saling satu sama lain untuk meminta maaf.
Yang ketiga adalah memperbaiki hubungan sama makhluk. Insya Allah hidup kita menjelang masuk dalam bulan suci Ramadan. Barakallah. Masya Allah, tabarakallah, itulah kata-kata motivasi kepada kita agar supaya kita bisa menginspirasi dari motivasi Ustadz Rel. Baik, acara yang keenam yaitu doa penutup untuk mengakhiri kajian pada malam hari ini. Baik, kami persilahkan kepada yang terhormat Ustadz Muhammad Fauzan untuk memulai doa. Tafadhol Ustadz, Ana persilahkan. Baik teman-teman sekalian, mari sama-sama kita menundukkan pandangan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab Allah menjadikan bulan tersebut yang telah kita lalui menjadi barokah dalam hidup kita, dan pada bulan Syaban ini, akhir dalam bulan Syaban ini Allah Subhanahu wa taala berkahi juga, dan Allah Subhanahu wa taala balighna Ramadan, dan sampaikan kita jasad kita untuk bisa merasakan bulan suci Ramadan, untuk merasakan kenikmatan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'ama wa abwabal sihha wa abwabal quwwa wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i wa dunya wa azabil akhirah. Wa bihaqqil برحمتك يا أرحم الراحمين. رب أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير منزل. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.